Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang pria ditemukan tewas di dalam irigasi di Lampung Selatan dengan luka akibat dianiaya senjata tajam. Banjir! Olahan! Tembok sekolah di Tanggamus jebol akibat diterjang banjir. Empat desa di Kecamatan Bengkunat pesisir barat tidak ada sinyal telepon dan internet. Ada yang tercecer, mari. Polda Lampung Senin pagi memusnahkan barang bukti narkoba senilai 4 miliar rupiah. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya 68 kg ganja, 3,3 kg sabu-sabu, dan lebih dari 1.200 pil ekstasi. Pemusnahan digelar di halaman Polda Lampung. Seluruh barang bukti dimusnahkan dengan cara disiram dengan solar dan dibakar. Barang bukti ini disita dari 15 orang tersangka selama 3 bulan terakhir. Sebagian besar tersangka yang berperan sebagai kurir itu berasal dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Jakarta. Seluruh tersangka masih menjalani penahanan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari 15 tersangka dengan jumlah tadi ganja 68 kg, sabu 3,3 kg dan ekstasi 1.287 butir. Pengungkapan berapa bulan nih Bang? 3 bulan terakhir. 15 perkara dengan 15 tersangka. Yang jelas untuk sabu, untuk ganja, ekstasi, yang jelas jaringan dari luar antar provinsi. Kita tahu semua kalau sabu dari luar. Kemudian penangkapan tersangka narkoba jaringan internasional di Lampung setiap tahunnya selalu banyak. Hal itu karena Provinsi Lampung merupakan daerah perlintasan utama bagi penyelundup narkoba dari luar negeri ke Pulau Jawa yang melalui Pulau Sumatera. Tangkapan terbanyak umumnya saat tersangka akan menyeberang ke Jawa melalui Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus dugaan korupsi dana hibah sebesar 29 miliar rupiah dari pemerintah Provinsi Lampung ke Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung dipastikan tidak akan dihentikan. Ini dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Sigit Yulianto Senin siang. Perkara itu telah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Total dana hibah dari APBD 2019 untuk KONI Lampung 60 miliar rupiah, namun yang sudah dicairkan sebesar 29 miliar rupiah. Penggunaan dana hibah tersebut diantaranya 23 miliar rupiah untuk anggaran pembinaan, 3 miliar rupiah untuk partisipasi PON Papua, dan 3 miliar rupiah untuk anggaran sekretariat KONI Lampung. Anggaran yang sudah dicairkan tersebut diduga tidak sesuai dengan realisasi penggunaannya. KONI ini memang menjadikan perhatian masyarakat ini, yaitu butuh masyarakat akumulasi. Nah, untuk saat ini perkara sudah selesai penyidikan dan dalam tahap perhitungan di BPKP. Jadi kalau ada komentar KONI memandek, mana enggak mandek. Saya sangat tulis juga Kajati mengatakan bahwa KONI tidak mandek. Tulis ya. Belum ada tersangka pada kasus dugaan korupsi tersebut. Kejati Lampung berjanji akan mengusut tuntas kasusnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
Rapat paripurna DPRD Lampung Utara dengan agenda menyampaikan pandangan umum laporan keterangan pertanggungjawaban dari Bupati atau LKPJ 2021 diwarnai interupsi pada Senin siang. Anggota DPRD dari Partai Demokrat, PKB, Golkar, PDIP, dan Gerindra menolak mendengarkan pandangan umum laporan itu. Alasannya, rapat tidak dihadiri oleh Bupati Lampung Utara sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas laporan itu dan penggunaan anggaran yang dinilai boros namun tidak banyak tampak hasilnya atau minim prestasi. Kita semua, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Rapat sempat diskor 3 kali dan akhirnya dihentikan. Ketua DPRD akan menjadwal ulang rapat itu setelah berkoordinasi dengan anggotanya dan Pemkab Lampung Utara. Yaitu penyerahan secara resmi Pak Ketua, ini tadi paripurnanya di ini diskorsing ya? Ya. Diskorsing tadi ya? Iya. Nah, dilanjutkan kapan? Ya. Dilanjutkan kapan? Di pembahasan dulu. Setelah pembahasan, hasil pembahasannya kita laporkan di paripurna kembali. Kepada saudara Sekretaris Dewan, kami persilakan untuk membacakan surat keputusan pembentukan Panitia Kerja Badan Anggaran. Pada tanggal 13 Juni 2022 lalu, DPRD menerima laporan keterangan pertanggungjawaban dari Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara. LKPJ yang menjadi sorotan DPRD diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan, dan rumah sakit umum yang tidak terstruktur dan terorganisir. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Istilah asal Bapak Senang atau ABS di kalangan pejabat salah satu penyebab SD Negeri Haduyang Ratu, Kecamatan Bunga Mayang, Lampung Utara tidak kunjung diperbaiki. Rupanya Dinas Pendidikan Lampung Utara selama ini belum pernah melaporkan SD bobrok itu ke Bupati dan Wakil Bupati. Selama ini yang dilaporkan hanya hal yang baik-baik saja. Ini dikatakan oleh Wakil Bupati Lampung Utara, Ardian Saputra, usai menggelar rapat bersama DPRD. Setelah mengetahui kabar itu, Bupati dan Wakil Bupati langsung melaporkannya ke pemerintah Provinsi Lampung untuk meminta dana perbaikan bangunan melalui APBD perubahan tahun ini. Kalau ngeliat dari ini sih saya rasa belum pernah ya, karena Pak Bupati orangnya cepat tanggap, apalagi dengan ada sekolah yang seperti itu, dia langsung tanggap kepada saya, perintahkan kepada saya untuk segera dicek, ya kan, apa yang harus kita lakukan di perubahan nanti. Ya, sampaikanlah ke masyarakat, mudah-mudahan bisa teranggarkan di APBD perubahan. DPRD Lampung Utara meminta Dinas Pendidikan segera membangun gedung baru SD Negeri Haduyang Ratu, serta 33 sekolah lain yang juga perlu diperbaiki. Kalau dari DPRD ini sifatnya kan pengawasan ya, tentu kita akan mendorong langkah-langkah pemerintah dalam rangka menyikapi apa yang menjadi persoalan terkait khususnya sekolah dasar yang viral beberapa hari ini. Tentu kita menyadari ya, ini sebenarnya riskan untuk terjadi ya sebenarnya, tapi mungkin harus kita sadari bahwa ini tidak ada yang salah, semuanya benar ya. Bagaimana tentu kita yang paling bijak itu kita carikan solusinya untuk segera menindaklanjuti. SD Negeri Haduyang Ratu sudah sekitar 10 tahun tidak tersentuh pembangunan. Para murid terpaksa belajar dalam gedung geribik dan atap terpal. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.